An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiluna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusallun wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Dawud as-Sahih ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Sayyidina Anas bilang bahwa sahabat Nabi itu kalau salat Isya itu mereka nunggu sampai ketiduran. Lalu saat qomat dikumandangkan, mereka langsung sholat tanpa wudhu lagi. Bapak dan Ibu sekalian, sholat Isya itu ada dua. Ada Isya ula, ada Isya akhirah. Isya ula itu maghrib. Isya ula itu ya Isya yang kita kenal sekarang. Sholat Isya itu namanya dua, Pak. Ada sholat Isya al-akhirah, ada lagi sholat atamah. Atamah itu artinya waktu dimana semua hewan sudah masuk kandang. Isya sendiri itu artinya malam, kita makan malam itu Isya artinya. Kalau maghrib artinya matahari terbenam. Jadi kalau sholat waktu matahari terbenam ya maghrib itu. Kenapa Isya ada dua? Karena nanti ada orang yang makannya jam 5:30 Pak, makan malamnya. Tapi ada yang makan malamnya jam 6:30. Ya nggak tahu Bapak ini makan malam jam berapa Pak? Karena soalnya sekarang ada orang yang nggak mau makan di atas jam 5 Pak. Takut gemuk. Makan takut ya. Kalau saya makan aja, makanlah saat lapar. Kalau saya laparnya jam 7:30 makan aja gitu. Nah itu namanya Isya. Nabi Muhammad tuh Isyanya itu awalnya itu bukan jam 7 Pak, bukan. Jam 10-an. Jam 10-an Nabi itu. Kata Nabi itu laula an asyqa ala ummati la martuhum bi ta'khiril Isya. Kalau aku tidak merepotkan umatku, pasti aku suruh Isyanya mundur. Tapi kemudian Nabi ngelihat kasihan sahabat Pak, nungguin pada ngantuk. Sholat jam 9:30, mereka maghrib udah di masjid Pak. Jam 6:30, jam 9:30, iya. Jam 6:30 itu udah mulai tidur. Ya karena terlalu malam. Kecuali kalau zaman dulu udah ada HP ya Pak. Sambil nunggu qomat buka WA gitu. Zaman dulu nggak ada. Nah, tapi setelah melihat sahabat banyak yang merasa berat, Nabi sholat Isyanya di awal waktu. Saya punya gambaran waktu gini, Pak. Kita itu selalu bertemu Tuhan per 4 jam, 3 atau 4 jam. Kita mulai dari subuh jam 4 misalnya, jam 5 lah yang enak. Nanti jam 8 sholat duha. Jam 8 ke jam 12 sholat lagi, sholat zuhur ke jam 3 sholat asar ke jam 6 sholat isya ke jam 7 cuma 1 jam. Kalau dimundurin isya jam 10 berarti 4 jam kemudian sholat isya. Nanti tengah malam tidur, jam 1 bangun lagi sholat tahajud, nanti jam 4 begitu lagi. Itu bisa dilakukan kalau Bapak adalah santri Pak. Tapi kalau Bapak bukan santri jangan begitu Pak, nanti di kantornya ngantuk. Mimpin rapat ngantuk. Saya kadang-kadang kepikiran tuh jangan-jangan anggota dewan tuh kebanyakan tahajud Pak ya. Ini rapat kok tidur mulu. Makanya jangan suruh tahajud anggota dewan itu. Cukuplah tahajud itu jam 4. Tahajud dari jam 2 ya kayak gitu ngantuk. Tapi kita suudzon ya. Yang anggota dewan tidur mulu. Tahajud itu. Nah, karena sholat Isyanya itu awal-awalnya malam, sahabat yang nunggu pada ketiduran. Nah, di sini kata Sayyidina Anas, ketika qomat semuanya langsung bangun, gak ada yang wudhu. Berarti orang yang tidur tidak membatalkan wudhu. Dalam fikih Syafi'i, tidur itu tidak membatalkan wudhu kalau tidurnya tidak bisa kentut. Ini kalau saya begini Pak, itu nggak bisa kentut Pak. Begini juga sama, nggak bisa kentut. Saya udah simulasi, coba Bapak kentut. Bapak bisa kentut kalau goyang dikit Pak, gini nih. Nah, atau ke samping sih. Orang kita naik motor aja nggak bisa kentut Pak. Nggak tahu Bapak pernah kentut naik motor nggak sih? Itu harus ngangkat dikit pantatnya. Harus ngangkat dikit Pak. Nah, ini kalau kita naik motor depan ada yang ngangkat pantat, klaksonin tuh Pak. Tadi di belakang mobil ayam bau banget ya, sekarang di belakang orang kentut.
Artinya selama duduknya itu nggak kentut, dan duduk nggak kentut itu duduk yang sekarang bapak ini semua duduk nggak bisa kentut, senderan itu nggak bisa kentut. Saya jamin, Pak. Saya udah simulasi. Saya itu kalau wudhu dari subuh itu sampai pulang ya, kadang sampai jam 6 sampai maghrib, kadang sampai isya. Karena saya udah biasa tidur sambil duduk. Di kantor juga saya tidurnya duduk, Pak. Ya tadi ada begini. Wah, saya nggak tahu apakah mangap atau enggak, kayaknya sih mangap kayaknya. Baik, dari sini kita tahu bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Tahu dari mana? Kalau membatalkan wudhu, Nabi suruh sahabatnya wudhu. Ayo wudhu, tidur wudhu. Tapi Nabi tidak menyuruh. Wala yatawaddu'un. Hadisnya riwayat Imam Abi Dawud, dinilai sahih oleh Imam Daruqutni. Nah, ini fikih kayak gini nih contohnya, bahwa tidur membatalkan atau tidak. Madzhab Syafi'i bilang tidak, kalau tidurnya sambil duduk yang posisi pantatnya tidak memungkinkan untuk kentut.